Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Sinta di Sentra Bahasa. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang indah. Bermain di tempat wisata itu menyenangkan. Selain bermain, kita juga bisa belajar di tempat wisata. Bermain di tempat wisata, kita harus mematuhi aturannya. Bila kita mematuhi aturan, bermain di mana saja akan selalu menyenangkan. Nah, bagaimana peraturan yang ada di tempat wisata? Oke, silakan teman-teman, simak baik-baik ya. Ini adalah beberapa aturan di tempat wisata. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, berhati-hati saat bermain atau kita harus menggunakan pengaman. Lalu yang ketiga, didampingi orang tua atau guru atau orang dewasa. Lalu selanjutnya, menjaga ketertiban di tempat umum. Yang terakhir, tidak boleh merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Nah, ini contoh aturan yang ada di tempat wisata. Sebenarnya masih banyak lagi aturan-aturannya, namun tergantung tempat wisatanya ya, teman-teman. Nah, lalu apa manfaatnya jika kita mematuhi peraturan tersebut? Oke, yang pertama, lingkungan wisata tetap terjaga karena kita tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, pengunjung akan merasa nyaman. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan diri sendiri. Jika kita tidak mematuhi peraturan tersebut, maka ada akibatnya, yaitu yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Lalu yang kedua, tempat wisata akan rusak. Lalu yang tiga, berbahaya atau bisa mencelakai diri sendiri. Berwisata adalah melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat yang menurut kita nyaman, tenang, dan mendapatkan suasana baru serta pengetahuan baru. Berikut ini beberapa jenis wisata. Jenis-jenis wisata. Yang pertama, wisata alam, yaitu kegiatan perjalanan ke tempat yang indah secara alami dan membuat suasana menjadi nyaman. Contohnya danau, pegunungan, pantai, air terjun, atau lembah. Jenis wisata yang kedua yaitu wisata sejarah. Wisata sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, misalnya candi, makam, museum, atau bangunan yang bersejarah. Jenis wisata yang ketiga yaitu wisata bahari. Wisata bahari yaitu perjalanan ke pantai dan laut untuk menikmati keindahan dan pesona laut. Saat bermain di pantai, apakah teman-teman pernah membuat istana pasir? Nah, coba perhatikan cerita berikut ini ya. Simak baik-baik, oke? Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Dari cerita tadi, kita bisa menemukan benda-benda apa saja yang digunakan untuk membuat istana pasir. Selanjutnya,
mari kita amati benda-benda tersebut apakah termasuk benda tetap atau benda tidak tetap. Hasil pengamatan dari bacaan tadi, yang pertama, nama bendanya air. Ciri-ciri bendanya, bentuknya mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Digunakan untuk minum, mandi, dan lain-lain. Benda kedua yaitu ember. Ciri-cirinya benda padat yang biasanya digunakan untuk menampung air atau pasir. Benda ketiga yaitu kerang. Ciri-cirinya cangkang dari hewan laut yang sudah mati, biasanya berwarna-warni dan dapat dijadikan sebagai bahan membuat barang kerajinan. Lalu kita kelompokkan benda-benda yang terdapat dalam bacaan tadi, apakah termasuk benda tetap atau benda tidak tetap. Benda tetap yaitu benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Contoh bendanya yaitu sekop, kerang, ember, cangkang kerang. Sedangkan benda tidak tetap yaitu perubahan benda yang bersifat sementara dan dapat kembali ke semula. Contoh bendanya yaitu pasir, cetakan pasir, air es atau salju, lalu air. Nah, apakah teman-teman sudah paham tentang benda tetap dan benda tidak tetap? Untuk lebih memahami, silahkan teman-teman amati gambar berikut ini, lalu kelompokkan benda-benda tersebut apakah termasuk benda tetap atau benda tidak tetap. Berupa tabel ya. Oke, Bunda tunggu tugasnya sampai pukul 9 malam. Ya, semangat teman-teman. Oke, kalau begitu Bunda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.